Kembalilah ke kenyataan. Tidak ada sesuatu yang berjalan sesuai rencana di dunia ini. Semakin lama kau hidup, semakin kau menyadari hanya ada rasa sakit, kegagalan, dan penderitaan di dunia ini. Dengarkan aku. Di dunia ini, dimanapun ada cahaya, di sana pun akan ada bayangan. Selama masih ada pemenang, di situ pula akan ada yang dikalahkan. Keegoisan seseorang yang menginginkan perdamaianlah yang menyebabkan perang. Dan kebencian terlahir untuk melindungi cinta. Mereka semua saling berhubungan, membentuk ikatan yang tak akan pernah dapat dipisahkan. Kalimat tersebut adalah kata-kata yang keluar dari mulut Uchiha Madara saat mencoba menjelaskan arti hidup sesungguhnya kepada bocah lugu yang bernama Obito. Sebuah filosofi gelap saat kita mencoba melihat dunia dari sudut pandang lain yang mungkin dianggap beberapa orang hal tersebut sangat realistis. Mari sejenak kita bedah kalimat di atas dengan mengkomparasikannya dengan nihilisme serta kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Nihilisme adalah sebuah pandangan yang mengacu pada ketidakberartiannya hidup dan usaha-usaha manusia dalam menggapai arti tersebut. Diciptakan dan dipopulerkan oleh Friedrich William Nietzsche, nihilisme mengajarkan bahwa yang dapat ditemui manusia hanyalah sebuah kesia-siaan. Pada dasarnya, manusia tak akan pernah cukup dengan apa yang ia gapai dan mencari lebih dan lebih lagi yang menghancurkan makna itu sendiri. Dan ketika kita telah merasa cukup akan sebuah hal yang kita gapai, maka kita hanya akan menjadi korban dari hal yang rapuh dan tanpa arti yang telah digapai banyak orang atau bahkan telah dilampaui. Terdengar sedikit paradok dan gelap, namun mungkin memang itu kenyataan dunia saat ini. Nihilisme berpendapat bahwa sebaik apa kita menggapai kebahagiaan, semua akan berganti dengan kesedihan dan penderitaan. Hal tersebut seperti kutukan yang merasuk dalam diri manusia sepanjang hidupnya. Kebahagiaan hanya ilusi yang pikiran ciptakan untuk menghibur kehidupan yang pada dasarnya hanya berisi kesengsaraan dan kesia-siaan. Walaupun pada dasarnya nihilisme tidak segelap itu, namun pada kenyataannya itulah kenyataan yang ditawarkan. Dalam anime Naruto, banyak tokoh yang mengisyaratkan memiliki pemikiran nihilisme. Dimulai dari Madara, Obito setelah kematian Rin, serta Nagato setelah kematian Yahiko. Semua berawal dari rasa sakit yang amat besar akan kegagalan. Kegagalan yang amat besar yang melahirkan penderitaan. Karakter Joker dalam DC Universe pun masuk dalam ruang lingkup hal tersebut saat penderitaan dan kesengsaraannya membentuk sebuah kebencian yang amat dalam. Mungkin beberapa akan berpendapat aliran atau pemikiran seperti yang saya sebutkan mengisyaratkan sebuah kelemahan. Toh buktinya, masih banyak orang yang mampu bahagia walaupun penderitaan menimpanya. Namun, pernahkah kita bertanya pada diri kita sendiri mengenai arti sejati dari kebahagiaan? Kebahagiaan yang sering kita dapatkan sangatlah subjektif dan relatif. Sangat rapuh dan sangat mudah berganti dengan kesengsaraan. Tak peduli sebaik apa kita membentuk kebahagiaan itu sendiri, pada akhirnya hidup akan kembali merenggut hal tersebut dan memberi hal lain untuk ditawarkan.
Pernahkah sejenak kita pikirkan, apakah kita mempunyai cara pandang kebahagiaan yang universal? Dapatkah air mata dan darah di dunia ini berhenti menetes untuk selamanya? Atau dapatkah letupan senjata hilang dan berganti suara tawa anak-anak yang dengan riang menanti masa depan yang kita sebagai orang dewasa telah ciptakan? Jadi, apa arti kebahagiaan sejati? Apakah hanya keringanan yang kita miliki secara pribadi dan hanya membaginya pada orang-orang yang kita kenal? Atau sesuatu yang lebih rumit saat kita menghadapi bom waktu dalam bentuk masalah-masalah kehidupan yang akan menghampiri generasi selanjutnya di masa yang akan datang? Pemikiran seperti yang telah kita bahas mempunyai dampak positif agar kita berpikir secara meluas dan tidak menjadi egois. Kita hidup dalam satu bahtera yang bersama melayar menuju tempat yang bernama masa depan. Kemudi, layar, dan jangkar ada di tangan kita. Apakah kita akan diam saja ketika beberapa dari kita mengarahkan bahtera ini menuju tempat yang tak seharusnya? Walaupun hal tersebut juga dapat memberikan dampak negatif, di mana kita yang telah sadar akan hal tersebut acap kali memilih pasrah, mengalami depresi, dan lain-lain. Namun kunci dari nihilisme yang masih dalam lingkup eksistensialisme tak membiarkan kita berhenti di situ. Kita sebagai manusia tidak akan mengetahui hasil dari perbuatan yang kita lakukan. Saat kita mengetahui bahwa hal yang dapat ditawarkan hidup adalah sebuah sia-siaan atau penderitaan, seharusnya kita dapat dengan leluasa menikmati hidup. Karena kita tahu semua ini, kebahagiaan, penderitaan, kesenangan, hanyalah sebuah siklus yang tak perlu rumit dipikirkan. Lakukan segala hal yang dapat membuat kita menemukan makna. Lalu, dengan sendirinya, kita akan membentuk arti hidup sendiri tanpa kita sadari. Namun, apakah rantai kebencian dan dendam tak akan pernah dapat putus? Saya tak tahu. Namun, selama kita masih hidup, adalah tugas kita untuk mencoba merubah keadaan menjadi lebih baik. Berusaha mengubah air mata menjadi tawa, menghentikan pertumpahan darah atas nama apapun. Manusia pada satu hakikat adalah satu tubuh. Saat kita benar-benar memahami hal tersebut, ketika terdapat orang lain yang merasakan sakit atau penderitaan, kita pun akan merasakan hal yang sama.